Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita, didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatir Rizad, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini puasa hari ketiga, kita kembali live tiap hari. Dan hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Zaini KPAD Jatiwaringin Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Yang tentunya dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, Tentu Sarung Kita. Nah, saya sudah bersama dua guru kita, Ustadz Solmed dan juga Ustadz Fatir Rizad. Kita ngomongin sebenarnya umum nih Ustadz. Tema ini penting tapi sebenarnya orang sebenarnya udah banyak yang tahu tapi masih banyak yang melanggar. Yaitu bagaimana sebetulnya beribadah puasa tapi masih banyak yang nggak sholat nih Ustadz Solmed. Ini orang rajin ketika masuk bulan Ramadan, wah puasa mereka rajin. Tapi Masya Allah nih, ketika masuk bulan puasa tapi justru mereka santai-santai aja. Mereka bahkan ada yang mengatakan ketika saya sudah puasa, nggak penting juga udah sholat, toh pahalanya sudah ada di puasa. Ini gimana? Nah ini sebelum nanti Ustadz Solmed dan juga Ustadz Fatir Rizad memberikan tausiah bersama jamaah di tengah-tengah masjid. Nah ini kira-kira di-spill dulu nih, apa nih nanti akan disampaikan bersama jamaah. Ustadz Solmed terlebih dahulu, silakan Ustadz. Ya, insya Allah hari ini kita bakal bahas tentang diantara rahasia sholat itu sendiri. Sehingga biasanya orang paling senang kalau dikasih tahu rahasia. Nah, Misal penasaran begini ya Ustadz ya? gue punya rahasia, lo mau tahu nggak? Iya. Mau kan? Mau dong. Ke rumah gua tapi jam 2 malam, mau nggak? Mau kan? Iya. Tapi catatannya lo mesti bawa duit, lo mesti bawa makanan, lo bawa minuman, pasti mau. Iya. Kenapa? Ada sesuatu yang kita anggap satu baru, dua menarik. Iya. Itu rahasia yang orang berpikir, nih pasti rahasia teman yang mau dibuka nih. Iya. Pasti rahasia saudara yang mau dibuka nih. Ini bagaimana rahasia komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita buka habis-habisan hari ini. Masya Allah. Jadi yang dibangun terlebih dahulu bagaimana kesadaran manusia, kesadaran masyarakat ini untuk membuka komunikasi terlebih dahulu kepada Allah. Yaitu dengan sholat. Betul sekali. Jadi disadarkan dulu nih. Ya, karena kalau kita tidak berikan informasi apa itu sholat pada prinsipnya, orang hanya berpikir ya sekedar gerakannya saja yang sudah dianggap cukup. Padahal di dalamnya begitu amat sangat banyak rahasia demi rahasia. Dari komunikasi demi komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu disadarkan tentu kepada kita semua khususnya umat Islam. Karena kalau puasa dijalanin, tapi sholat enggak. Ini kan sama-sama rukun Islam nih. Iya, sama-sama rukun Islam. Iya, kenapa mesti dipisah-pisah gitu. Dan ini sama-sama perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ada yang iseng, udah sholat mah kerjain, puasa gampang, bayarnya pakai kiris. Masa bayar pakai kiris puasa? Ada barcode dong. Lu pikir apaan? Nah jadi hal-hal seperti ini perlu memang diinformasikan agar supaya masyarakat setidak-tidaknya tidak merasa dan tidak menjadikan ini sebagai beban. Padahal sholat berapa lama ya? Paling 3 menit, 4 menit, 5 menit. Tapi kalau tidak tahu makna di dalamnya, apa tujuannya pasti jadi beban. Nah itu tuh menjadi beban, itu yang paling penting bagaimana manusia disadarkan agar segala sesuatunya yang itu berkaitan dengan ibadah jangan itu menjadikan beban. Betul, nanti insya Allah kita bongkar rahasianya biar nggak jadi beban. Nah nanti bersama di tengah-tengah jamaah. Nah sekarang Ustadz Fatir Rizad, Ustadz Fatir Rizad nanti juga akan berbicara tentang bagaimana ketika banyak orang berpuasa namun tidak sholat. Nanti boleh di-spill sedikit nih Ustadz, kita mukadimah terlebih dahulu di sini nih. Kira-kira apa yang akan disampaikan Ustadz Fatir Rizad? Nyambung guru kita. Iya. Kalau urusan dunia ente mau beresin sholat ente. Tidak Allah wajibkan puasa, kecuali sebelumnya Allah wajibkan sholat. Ada orang puasa tapi nggak sholat. Itu ibarat orang setiap hari dia kerja, tapi setiap bulan nggak terima gaji. Setiap hari dia dagang,
tapi nggak pernah untung dia. Itulah kata Imam Ghazali. Kalau ada orang sholat, itu ibarat modal usaha. Maka untung dari segalanya itu ada semua rangkaian ibadat. Lah bagaimana mau untung, modal kagak ada. Bagaimana mau hebat semua ibadah, tapi kalau sholatnya kagak, begitu. Dan itu perbedaan. Mana manusia, mana monyet. Jangan lihat saya dong monyetnya. Kan kalau kata Lihat ke pohon, banyak yang nongkrong. kalau kata ahli mantik kan begitu. Iya. Al insan hayawanun natik. Manusia itu ibarat hewan yang pandai bertutur kata. Yes. Banyak kesamaan. Kita makan, monyet makan. Ya, Kita minum, monyet minum. kita nikah. Monyet nikah, Kawin. Emang ada kondangan ini monyet. Kalau urusan Oh, nikah 5 guru dah. Lah kalau kita sholat 5 waktu, monyet sholat nggak? Enggak. Berarti yang kagak sholat namanya? Nah, Monyet, tenyom. mirip-mirip dah tuh ya. Nah, inilah yang kita akan bahas. Guru Oke. kita, Ya. bareng-bareng kita mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Amin. Sebenarnya gini Ustadz, ada hal yang skala prioritas bukan sih ketika ada anggapan bahwa ini kan sebenarnya rukun termasuk rukun Islam ya, puasa dan juga sholat. Ada hal yang itu bisa menjadikan patokan prioritas nggak Ustadz Solmed mungkin? Ketika dia ya sudahlah, dia menganggap itu yang diprioritaskan adalah puasa. Artinya dia tidak memprioritaskan sholat. Ada ibadah yang itu ada sekali prioritas nggak Ustadz? Ya, habis syahadat itu kan sholat ya. Ya. Artinya betul-betul langsung kita mengenal kepada siapa kita berikrar, kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita menjalin komitmen, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perjalanan perintah sholat ini perjalanan yang luar biasa istimewa. Kalau perintah-perintah yang lain itu hanya melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perintah sholat 5 waktu ini kenapa istimewa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dipanggil. Coba bayangin, kemarin para menteri, para kepala daerah tuh langsung dipanggil. Ada retreat. Retreat ya. Ya betul ya. Magelang, Retreat ya kan? ke Magelang. Ya. Woi, senangnya bukan main. Dan panggilan itu pada saat dibawa ke Magelang tuh bukan panggilan biasa tuh. Nah, itu. Panggilan istimewa, panggilan yang mungkin 5 tahun belum tentu terjadi lagi. Dan mereka semua senang dan happy. Ya. Walaupun perjalanannya jauh tuh. Ada yang dari Papua, dari Sulawesi, ada yang dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kenapa mereka gembira bahagia? Karena yang pertama, ini panggilan jarang sekali. Ya. Enggak pada umumnya nih. Iya. Yang kedua, ini yang manggil siapa? Nah, presiden langsung, iya. Nah, yang ketiga, pasti ada pesan istimewa nih. Nah, Yang keempat, pasti punya tujuan khusus nih. betul. Nah, begitulah perintah sholat 5 waktu yang dipanggil manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Zat yang Maha Mulia dalam satu perjalanan yang istimewa. Jauh, panjang, tapi dilintasi hanya sepertiga malam, begitu cepat, namun pertemuan begitu hangat dan akrab, membawa pesan yang luar biasa, yaitu perintah sholat 5 waktu. Wah, ini luar biasa ini. Jadi dari sisi materinya saja, ini berbeda dengan yang lain. Dari sisi metodenya saja, ini berbeda dengan yang lain. Maka sholat adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa dan luar biasa bagi umat Islam. Baik, ke Ustadz Fatih Rishad, bagaimana ketika orang memikirkan bahwa ada prioritas, dia menganggap prioritas ibadah itu adalah dengan beralasan, dengan berbagai alasan, apakah memang dia itu memang berdasarkan ilmu atau memang sekedar hanya asal menjawab saja, ngejeplak saja begitu, bahwa menganggap ibadah puasa adalah prioritas, sementara sholat itu prioritas yang kedua. Akhirnya itu menjadikan alasan bahwa ya udah saya puasa tidak perlu sholat. Bagaimana dengan ada anggapan seperti itu? Boleh menghadap ke kamera lagi Ustadz? Saya pikir kalau ada orang memiliki konstruksi seperti itu, nggak paham dia. Prioritas itu artinya didahulukan. Duluan mana sholat dan puasa. Kalau orang menganggap satu ritual yang maha agung itu adalah puasa, faktanya sejarah ketika Rasul mengatakan, siapa orang akhir hembusan nafasnya la ilaha illallah langsung masuk surga. Tapi Rasulullah
ketika wafat yang terlontar adalah ummati as-shalah. Ummati as-shalah. Salat Ustaz Sofyan. Salat yang disebutkan. Kan bukan bini, bukan guru. Yang disebut adalah salat. Dan yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Ibarat hati, kalau hati baik, semua anatomi tubuh kita baik. Tapi kalau salatnya buruk, semuanya buruk. Salatnya bolong, nanti di akhirat sekamar sama sundal bolong. Baik, Masya Allah. Serasa tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita Ustaz Solmed dan juga Ustaz Fatih Rizal. Bagaimana dengan tema besar kita beribadah puasa tapi tidak sholat. Nah nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1446 Hijriah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama kami Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1446 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita dengan tema yang sangat menarik yaitu berpuasa tapi tidak sholat. Kita akan menyadarkan kepada para masyarakat yang mungkin selama ini meyakini bahwa berpuasa tidak perlu sholat. Nah kita akan membedah terlebih dahulu untuk tausiah yang pertama ini bagaimana kita membedah akarnya, pentingnya itu sholat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Solmed. Fadhal Ustadz. Terima kasih Ustaz Sofyan. Fatih, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ustadz Fatih Rizal yang saya dan kita hormati, muliakan, Ustadz Sofyan, host kita, para guru, para ustadz dan ustadzah yang hari ini kumpul hadir, semoga beliau semua sehat walafiat. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja dan kita semua yang berada di Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mengemban amanat untuk selalu ingat Allah. Kenapa kita perlu mengingat Allah? Agar kita tahu siapa diri kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Atas kehendak siapa kita ada? Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah mengadakan kita, menciptakan kita, Allah bertanggung jawab dengan penciptaannya. Bukan dibiarkan begitu saja. Bukan dibiarkan tanpa ada sesuatu yang diberikan oleh Allah. Sekalipun terkadang ciptaan tersebut membangkang, ciptaan tersebut inkar, ciptaan tersebut bermaksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rezeki kepada mereka. Kita ingat begitu baiknya Allah, begitu rahmannya Allah, begitu rahimnya Allah, begitu karimnya Allah. Orang yang melakukan dosa saja masih diberikan rezeki oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang mau taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita merasakan Allah begitu baik, Allah begitu sayang, Allah begitu cinta, semakin kita semangat untuk menjalin komunikasi. Betul? Ibu kalau punya tetangga baik, pengen jauh, pengen dekat. Pengen jarang ngobrol, pengen sering ngobrol. Mau ngapain sering ngobrol dan pengen sering ketemu? Biar bisa pinjam duit. Biar kalau ada apa-apa teman kita nolongin, teman kita bantuin. Tuh manusia dengan manusia. Semakin kita merasa tetangga kita baik, teman kita baik, sahabat kita baik, saudara kita baik, makin tidak mau kita jauh. Tidak mau jauh berkomunikasi, tidak mau jauh terpisah badan ini. Ingin rasanya senantiasa berjumpa, senantiasa ketemu, senantiasa bicara, senantiasa ngobrol. Malah ibu-ibunya nggak kenal sama siapa juga di medsos ngobrol aja. Ngobrolin apa sih Bu? Ada akun orang ikut aja nimbrung ke situ.
Ya nih generasi Gen Z. Belakang juga genjot kadang-kadang sama. Ikut-ikutan aja, akun orang dia masuk, kenal kagak. Ngobrol aja panjang lebar. Orang bahas kemana dia mau bahas apa. Seneng aja gitu ya. Seneng ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menciptakan kita, menjamin rezeki kita, mengaruniakan nikmat kepada kita. Dan dia menyiapkan waktu komunikasi sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya nih, paling kagak 5 kali dalam 1 hari. Subuh bunyi tuh panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun apa tidur? Tidur apa bangun? Kemana bangunnya? WC. Oh iya, habis dari WC wudhu ya Bu ya. Baru sholat. 5 kali dipanggil oleh Allah. Kemarin aja zaman pilkada, sebelumnya anggota dewan ya, menteri-menteri, baru aja selesai tuh, retreat, ibu tahu, yang ke Magelang tuh, kepala daerah, dipanggil oleh presiden, seneng. Ibu mau nggak dipanggil oleh Allah? Lah, ngapa jadi pada ogah ini? Maksudnya bukan berangkat ke sana, bukan. Dipanggil oleh Allah lewat muazzin untuk membesarkan namanya, untuk menggapai kemenangan, karena paling tidak dalam sholat itu ada ikrar kepada Allah sekurang-kurangnya 17 kali. Apa ikrar kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah dan hanya kepada Dia kita menyembah, dan hanya kepada Dia kita meminta pertolongan. Ngerasa nggak hidup ada masalah? Punya masalah? Bahkan mungkin orang terdekat kita juga orang soleh begitu, orang bermasalah. Laki ibu bermasalah apa? Kalau kita punya masalah, enaknya masalah diapain nih? Diselesai dengan cara apa nih? Ngobrol dulu dah ya. Ngobrol dulu. Udah ngobrol dulu. Sebelum berbuat apa-apa, bicara dulu, ngobrol dulu. Allah tahu berbagai problem, persoalan kita hadapi. Dipanggil, ayo mau ngomong apa? Suaminya kenapa? Istrinya kenapa? Kenapa mertua? Ada apa dengan menantu? Ada apa dengan tetangganya? Bagaimana jabatannya? Bagaimana pimpinan? Bagaimana teman? Bagaimana sahabat? Ayo ngobrol, ayo bicara. Tanya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 17 kali paling tidak tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kalau punya masalah datang ke rumah RT, ke rumah RW, ke rumah lurah. Coba ketok tuh RT. Lah, ngamuk RT diketok. Rumahnya ketok. 17 kali ketok. Kira-kira keluar nggak? Tergantung, diintip dulu. Ya dia lagi. Udah begitu ketok kan megang dengkul lagi. Ya ngutang nih. Ngutang udah. Dengkul udah dipegang. RT manusia biasa. RW manusia biasa. Lihat warganya datang ngetok pintu. Tok 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 assalamualaikum teh. Tok 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 assalamualaikum teh. Tok 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 assalamualaikum teh. Habis ini berisik banget nih orang. Dibuka. Ditanya, ada apa? Laki saya diumpetin di mana teh? Begitu. Kok laki saya nggak pulang-pulang? Katanya kemarin jalan bareng. Nanya, butuh solusi, butuh jawaban. Perkara-perkara yang remeh aja, yang remeh butuh orang. Masa perkara-perkara yang kita anggap beban dan berat, kita nggak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholat yang kita jalanin jadi jawaban, solusi dari komunikasi terbaik antara hamba dengan Sang Pencipta. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Solmed yang telah memberikan analogi yang sangat luar biasa sekali. Mumpung ketika sang pemberi nyawa, sang pemberi nafas ini memberikan waktu kepada kita untuk berkomunikasi, maka itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, yaitu sholat. Apalagi sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab ketika di hari kiamat. Nah pemirsa, di segmen kedua nanti Ustaz Fatih Irsyad akan menyampaikan bagaimana hukum orang yang berpuasa namun tidak sholat. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Semangat dong, Le. Beli daun salam di Monas. Kejauhan. Yang semangat jawab salam, utangnya beres, cepat lunas. Yang aminnya gede, pasti utangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'du. Yang kita cintai, yang kita muliakan, kita hormati Tuan Guru Bapak Kiai Haji Soleh Mahmud, Ustadz Solmed yang kita muliakan, semoga Allah sehat panjang umurnya, bahagia dunia akhiratnya. Ustadz Sofyan Kakanda, Bapak Ibu yang saya muliakan, seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun antum berada, mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan berkah, ilmunya manfaat. Yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh. Kamu udah dapat jodoh belum? Modus Kiai. Saudara yang saya muliakan, ngomong sholat. Satu dunia tidak ada manusia yang sholat. Allah kagak bakal resign jadi Tuhan. Satu dunia sholat semua. Tidak akan mengangkat derajat Allah. Karena Allah udah maha mulia. Kesimpulannya, sholat itu untuk kita. Assalamualaikum. Masih kuat? Ini pucet-pucet amat sih. Ibu puasa Bu? Aku seger banget sih. Gincu merah banget lagi. Saudara yang saya muliakan. Kalau ditanya bagaimana hukum orang yang sholat, orang yang puasa tapi enggak sholat. Kalau ngomong hukum, maka tidak boleh tidak kita masuk kepada konsep fikihnya. Al-ahkam asy-syar'iyyah khamsah. Hukum syariat itu ada 5. Haram, halal, makruh, mubah. Satu lagi, sun. Sekarang puasa hukumnya wajib. Salat berarti dua-duanya. Allah itu memberikan satu kewajiban. Tidak akan Allah wajibkan puasa kecuali sebelumnya Allah wajibkan salat. Lah ada orang, oh yang penting mah gua puasa. Sebulan suntuk, yang penting kagak bolong. Sampai setiap puasa ngeludah terus. Biar dikata soleh banget tuh saudara. Itu bibir dok kayak manggis kayaknya kebo. Saudara yang saya muliakan, tapi kalau nggak sholat, bagaimana hukumnya? Kalau ngomong hukum, tadi 5 tuh. Maka ulama berpendapat, hukumnya orang yang puasa asal dia mengerjakan semua yang diwajibkan. Syaratnya, rukun-rukunnya dikerjakan semuanya, maka ijtama'at fihi asyurutu wal arkam. Ketika semua rangkaian ibadah syarat dan rukun dikerjakan, sah namanya. Puasa. Semalam tabyid, udah niat. Yang kedua, dari mulai azan subuh sampai beduk maghrib berkumandang, kita kagak makan, kita kagak minum, kita kagak udut, kita kagak macam-macam sudah. Maka semua yang dilarang, syarat-syarat dan rukun dikerjakan, sah puasanya. Tapi enggak sholat saudara. Masalah beda. Yang jadi permasalahan, di dunia dikatakan sah puasanya. Tapi di akhirat, ini yang paling bahaya. Habaan mansura. Assalamualaikum. Ada yang dagang sini? Bu. Yang namanya dagang kan mau untung, betul?
Orang dagang puluhan tahun tapi nggak pernah untung, itulah orang yang puasa tapi nggak sholat. Puasa, sholat itu modal dagang ibarat sholat. Modal dagang ibarat, ibu melototin saya sih. Modal dagang ibarat sholat. Untung dagang itu semua rangkaian ibadahnya ya. So puasa, zakat, haji, umroh dan sebagainya. Pertanyaannya, bisa nggak untung kalau kagak punya modal? Itulah gambarannya orang yang kagak sholat tapi dia puasa. Bagaimana mau berkah saudara? Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Siapa orang yang jauh daripada mengingatku, salah satu nama daripada sholat adalah zikir. Orang yang meninggalkan sholat, lupa daripadaku, maka siap-siap kata Allah, hidupnya pasti susah. Galau tingkat kabupaten. Tahu sayang? Galau tingkat kabupaten. Ntar bilang cakep ya, kue pancong ada 5. Ya, lemes amat. Kue pancong ada 5. Dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama kawinnya sama orang lain. Begitu Ustaz Sofyan. Nih orang sakit hati, apa sebabnya? Ente dikasih umur nggak sholat, dikasih sehat nggak sholat, dikasih berkah rezeki nggak sholat. Afala ta'qilun, di mana otak kalian? Jakarta, kota metropolitan, seantero Nusantara, apa yang gratis? Kencing aja 2.000, mandi, goceng, dengar kentut seceng nih. Bu. Assalamualaikum. Ibu, ada orang mau ngasih uang 1 miliar. Mau? Mau aja. Tapi tuker sama pala ibu. Yang nenek-nenek dah. Nenek-nenek. Nek, ini ungu banget sih. Nenek mau dikasih uang 1 triliun. Mau? Tuker pala nenek. Ini yang udah nenek-nenek ogah juga saudara. Artinya apa? Sangat berharga umur kita. Kalau kita nggak tahu diri sampai ngasih umur, itulah sebabnya Allah sering dimadu. Maka yuk sholat jangan ditinggal. Puasa sehebat apapun kalau ninggal sholat tak ada artinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Fatih Rizad. Kembali disampaikan oleh guru kita tadi satu analogi yang sangat menarik ketika kita sudah berlelah-lelah berdagang, keliling ke sana kemari, menawarkan ke sana kemari, namun kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fatih Rizad ketika kita puasa namun meninggalkan sholat. Ibarat kita berdagang namun tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan buka sesi tanya jawab kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Berpuasa tapi tidak sholat, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1446 Hijriah. Kita sudah mendengarkan tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita tadi. Oh iya, ngomong-ngomong nasihat, nanti segmen 5 pemirsa ada segmen nasihat Ustadz. Nah segmen nasihat Ustadz ini untuk para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar via Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi, @damaiindonesiaku_tv1. Anda bisa mengajukan pertanyaan dan menuliskan di kolom komentar. Nah ini dia, dengan tema besar kami yaitu berpuasa tapi tidak sholat. Baik, kami persilakan kepada para jamaah, kami persilakan terlebih dahulu atas nama Pak Rahmat. Boleh berdiri Pak Rahmat, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Solmed, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Ustaz. Tanda-tanda puasa yang diterima Allah. Baik, terima kasih. Silakan ya. Ustaz Solmed. La'allakum tattaqun. Itu rumus tuh. Itu rumus kalau mau tahu apakah puasa kita diterima atau tidak, maka lihat pengaruhnya. Pengaruh kehidupan kita seperti orang bertakwa bukan? Karena tujuannya itu kan, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua, kita semua menjadi hamba yang bertakwa.
Siapa tuh hamba yang bertakwa? Di antaranya kalau dia punya duit banyak, sedekah bagus. Kalau lagi sempit juga tetap nggak lupa bantuin orang. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan tidak lapang alias sempit. Dengan dia membandingkan, ya ini orang minta 1, saya masih mending ada 9, walaupun kadang butuhnya 20. Butuh 20 tapi masih ada 9, tapi ini orang 1 juga enggak. Itu yang sisa 9 dia kasih tuh, 1 tinggal 8. Belum tentu kita mampu, berat memang. Kita banyak aja belum tentu, apalagi sedikit. Yang kedua, senantiasa menahan dirinya dari amarah. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut. Baik yang menyangkut urusan lain, nih ibu kan suka terprovokasi nih. Masalah-masalah orang, dia ngambek. Lu lihat tuh di IG tuh, lihat di IG tuh. Itu ngomong apaan tuh? Kita ikut-ikutan komen yuk, ikut-ikutan komentar. Masalah orang ikut kepancing juga. Urusan bukan urusan keluarga ibu, bukan keluarga bapak, bukan keluarga kita, ngikut aja komen lagi. Jangankan urusan orang, yang urusan pribadi sendiri aja, tahan emosi. Wal kadhiminal ghaiz. Tahan emosi. Bisa? Berat ya? Berat? Gampang sih? Enggak usah pakai kuota. Udah pakai HP yang anu aja tuh. Yang keypadnya pada mental. Aman tuh. Selanjutnya apa lagi? Wal'afina anin nas. Dia mau memaafkan kesalahan orang. Udah dibantuin, ngatain, maafin lagi. Oh gimana kira-kira? Ini kita punya teman, ya, kita bantuin, susahnya kita tolongin. Satu waktu ngomongin kita, bikin sebel, bikin kesel. Kita maafin, kira-kira bagaimana? Sanggup? Bisa? Berat? Jangankan tetangga, maafin laki aja susah. Ya, jangankan orang lain, memaafkan istri aja tidak mudah, memaafkan anak aja belum tentu, ini dilatih. Kalau memaafkan orang terdekat saja kita tidak bisa, bagaimana memaafkan orang yang jauh dari kita. Kalau orang yang punya hubungan dengan kita begitu dekat, baik urusan nasab, apalagi yang tidak ada urusan dengan nasab kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu suka dengan orang-orang yang ihsan. Artinya kalau mau tahu aplikasi dari diterima apa enggak nih ya saya punya puasa Ramadan, sekurang-kurangnya ada nggak tuh sifat begitu dalam diri kita? Kalau ada, insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita puasa dan segala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau dihubungkan dengan sholat, apakah ini juga berpengaruh, apakah ini juga ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Solmed tadi, la'allakum tattaqun, kemudian juga tidak mudah amarah. Karena kan as-sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah itu juga bagian dari tanda-tanda ketika sholat kita itu berhasil, sholat kita itu menuju kekhusyuan. Apakah itu juga bisa dikaitkan seperti itu, poin-poin yang tadi disampaikan Ustaz Solmed tadi? Iya. Tanha anil fahsya'i wal munkar ini gak gampang. Sholat yang bukan sekedar sholat. Kalau cuma sekedar sholat kelihatan juga lagi sholat dia. Habis itu dia main judi. Ya, punya aplikasi. Banyak lah koleksi aplikasinya. Kenapa bisa begitu? Satu, sholat tuh gak berdiri sendiri. Ada penunjang. Bukan ujak-ujuk dari mana tahu main sholat aja, enggak. Sebelum sholatnya dikerjakan aja, bagaimana hadas besar kita? Mandi jinabah kita bagaimana? Bisa, ngerti, sah, apa enggak? Kalau enggak, pantas sholatnya tidak membawa pengaruh. Ya orang kagak sah. Bagaimana wudhu kita? Udah benar? Udah sah? Kalau wudhunya enggak sah, jangan harap
sholatnya sah. Dan kalau nggak sah, jangan mimpi jadi pencegah keji dan mungkar. Baik. Jadi panjang. Runtutan orang mendirikan sholat, ya, menegakkan sholat, itu tidak berdiri ujuk-ujuk begitu. Dari mana tahu main Allahu Akbar. Wudhunya sah, janabahnya suci, udah bersih semua nih, hadas kecil, hadas besar. Masuk, rukun sholatnya bagaimana? Ya. Nah panjang itu. Baik. Nah karenanya mari pelan-pelan kita perbaiki dengan melatih sekurang-kurangnya saat Ramadan ada sholat tarawih. Baik, terima kasih Ustaz Solmed. Berikutnya kami persilakan Ibu Dewi yang akan memberikan pertanyaan. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya Dewi Harun, perwakilan dari Majelis Ta'lim Nurul Iman KPAD Jatiwaringin. Pertanyaan saya, bagaimana cara menasehati anak dengan baik dan efektif apabila anak kita sering lalai dalam sholat pada saat puasa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Dewi ini langsung dijawab oleh Ustadz Fatih Rishad. Fadal Ustadz Fatih. Ibu Dewi, pasangannya Bapak Dewa. Dewa Dewi. Saya siap jadi dewanya, Bu. Bagaimana tips-tips agama kita untuk mengkader generasi-generasi yang menegakkan sholat? Pertanyaan ibu itu sudah diilustrasikan oleh Allah 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Secara arti begini, Pak. Perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan ekstra sabarlah. Baik-baik ini. Kalau ngomong gramatikal bahasa Arab, ilmu sharaf, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Berubah bina, berubah konstruksi satu bangunan kata, maka berubah daripada arti. Sobaro yasbiru, isbir, bersabarlah. Diberubah wazan iftial, iftala yaftailu iftial, istabaro. Dirubah taknya menjadi to, istobaro. Artinya bukan sabar, sangat sabar. Jadi kalau bahasa kita, bibir gue udah berbusa nasihatin lu, itu bukan alasan. Wastabir 'alaiha, memang Allah udah bilang nyuruh keluarga untuk sholat susah, saudara. Maka sebelum kita suruh, lihat, setan itu mengalir di tubuh manusia, sealiran darah. Di mana ada darah, disitulah mobilitas setan. Dan ilmu biologi mengatakan darah itu terbuat dari saripati makanan. Yang kita makan ongol-ongol, yang kita makan gemblong, yang kita makan nasi goreng, semua halal, boleh. Tapi kalau belinya pakai uang korupsi, orang boleh nilep, uang boleh ngerampas, uang boleh ngibul, uang banyak dagang ngurangin timbangan, uangnya banyak dagang ngurangin takaran, manipulasi data, rekayasa fakta, setan apapun gue ambil, yang penting mah gue kaya. Oh tidak, Islam tuh mengajarkan berkah. Kalau nyari kaya, semua bisa kaya. Fir'aun kaya, Korun kaya, matinya mengenaskan. Tapi kalau berkah ibarat air zam-zam, satu dunia orang ngambil, Bu, nggak bakal habis. Satu dunia, satu orang pun nggak ngambil air zam-zam, nggak luber, saudara. Itu berkah. Pertanyaannya, kalau kita isi perut anak dengan harta yang haram, itu, ibu tahu petasan teko nggak, Bu? Tahu? Soto ibu mah. Petasan banting dah. Itu kuping anak kita pasangin petasan teko, sholat kagak bakal bisa kalau perutnya diisi dengan sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Yang pertama, jaga-jaga. Yang kedua, sambil doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ayo bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa.
baca itu setiap habis sholat fardu 3 kali. Emang rada susah Ustadz Sofyan. Yang bapaknya Nabi aja anaknya masih kecantol ke neraka guru. Itulah Nabi Nuh. Kan'an anaknya Nabi Nuh. Kurang bersiapa harta Nabi Nuh. Kurang doa apa Nabi Nuh. Kan'an nyempilnya di neraka. Saudara yang saya muliakan, termasuk juga bini, gak boleh bangga-banggain. Oh laki gue mau Ustadz. Gak boleh. Udah kagak zaman. Sebab yang lakinya Nabi aja ada yang kecantol di neraka. Siapa dia? Wailah. Istri Nabi Lut. Jadi nggak boleh sebarangan kita. Maka kembali lagi sambil didoakan, sambil isi perut yang halal dan terus kita perintahkan pada akhirnya insya Allah menjadi orang yang saleh dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz Fatir Rizat. Nah berikutnya di segmen 5 nanti kita akan masuk dalam segmen Nasihat Ustadz, di mana para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1446 Hijriah. Nah, kita masuk dalam segmen Nasihat Ustadz, di mana para penanya bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Kami bacakan terlebih dahulu atas nama J. Rahmat. Assalamualaikum Ustadz Solmed. Izin bertanya, kalau kita ragu sudah mengerjakan sholat atau belum, tapi kita ingatnya sudah mengerjakan sholat. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Nah, apakah kita memilih untuk melakukan sholat lagi, sekalipun hakikatnya kita sudah sholat, atau bagaimana nih Ustadz? Silakan Ustadz Solmed. Iya, yang penting saudara yakin kalau tadi sudah sholat ya. Cuman muncul keraguan, gue udah sholat apa belum nih. Zuhur apa duha tadi ya. Tapi ini udah mirip-mirip nih misalnya gitu ya. Tapi jauh juga tuh. Duha jam berapa, zuhur jam berapa. Tapi kalau saudara yakin bahwa saudara memang ragu tuh karena antara sholat dan tidak gitu ya. Bukan nggak sholat sama sekali. Ragu tuh kan muncul tadi gue udah sholat, keinget nih. Atau gue belum sholat. Katakan zuhur atau asar. Maka Anda sudah sholat. Tapi yakin. Asalkan yakin. Bahwa keraguan itu bukan dalam rangka untuk meninggalkan. Tapi untuk memilih. Udah sholat, apa belum? Itu pilihan tuh. Dibilang belum tapi perasaan udah. Udah ini mah. Ya udah. Udah. Sholat itu perkara yang panjang. Saudara yakin pasti ingat. Udah apa belum? Yang sering tuh biasanya dalam rokaat. Tapi kalau sholat langsung udah zuhur apa belum nih? Pas ngomongnya pas asar. Saya jarang-jarang tuh nemuin udah zuhur apa belum tadi ya? Kecuali mungkin orang pikun kali. Ya, tapi kalau udah zuhur apa belum? Kalau dia udah kerjain, ya gak usah ragu. Memang saudara sudah mengerjakan gitu. Nah umumnya biasanya ragu tuh muncul biasanya ya, pada saat sholat. 2 apa 3 nih? 3 apa 4 Hitungan nih? rokat biasanya Ustadz ya. Tambahin. 3 apa 4 nih? Udah tambahin aja. 1 lagi. Begitu dicek jadi 5. Kata yang belakang lu 5 rokaat sembayang gitu. Jadi itu jawabannya. Dan itu tidak perlu sujud sahwi lagi. Ya itu kan sunnah. Sunnah ya. Silahkan kalau kita mau melaksanakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi sekurang-kurangnya udah ada jawaban nih. Kalau dalam sholat, kalau lupa rokaat, tambahkan. Anggap yang paling sedikit. Kalaupun lebih jadi bonus. Tapi kalau yakin tadi udah saya udah tutup dengan salam. Berarti ini ulama memberikan informasi, saudara sudah menyelesaikan tuh semua rukun-rukunnya udah selesai. Kenapa? Karena saudara yakin
Sudah sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba 2 jam kemudian, udah sholat apa belum ya? Nah, udah. Ya. Tapi umumnya jarang deh kalau soal sholat udah apa belum. Jarang ya. Karena perkaranya biasanya keingetan tuh. Iya, iya. Subuh. Ibu tadi subuh sholat gak? Sholat. Orang yang gak sholatnya bisa ngaku sholat. Apalagi yang sholat masa gak diaku gitu. Biasanya begitu ya. Tapi ini jangan dijadikan aji mumpung ya. Iya. Aji mumpung jadi. Udah jelas gak sholat. Gue tadi udah sholat apa belum ya? Kayaknya udah dah. Jadi aji mumpung. Udah yakin kagak sholat pakai bilang kayaknya udah. Jadi ragu nih di sini mesti punya dasar. Ya, ya. Gitu. Jangan sekedar niatnya untuk meninggalkan sesuatu tapi sok ragu gitu. Iya, oke. Berikutnya kami ke penanya selanjutnya atas nama Copet Kovic. Wah, ini kayaknya turunan Rusia nih, Copet Kovic. Ada Kovisnya. Baik, izin bertanya Pak Ustadz, kalau ada orang puasa terus nggak sholat, dia alasannya kan kalau di bulan puasa mah puasa yang lebih penting. Nah, itu gimana Ustadz? Ya, dua-duanya penting. Gimana nggak penting? Sama-sama rukun Islam. Ya kan? Sholat itu tiangnya, pondasinya. Kalau masjid nggak ada tiang gimana kita naro apa? Lampu, naro jendela, naro kipas, nggak bisa berdiri. Tapi kalau tiangnya sudah bagus, Anda mau bangun rumah sebesar apapun, gedung seperti apapun, itu tinggal ngikutin tuh. Kalau pertahanan cakep, tinggal ngikutin tuh. Nah, puasa itu menjadi kegembiraan, kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa sholat. Harusnya begitu. Sholat itu tiap hari. Puasa setahun sekali. Kalau yang tiap hari aja kita benci, nggak suka, nggak demen, padahal cuman 3 menit. Subuh tuh 2 rakaat, tapi menitnya beda-beda tuh. Ada yang 5 menit, ada yang sekalinya 15 menit, sujudnya lama. Begitu didorong jatuh. Tidur, bukan meninggal. Tidur, waktu tidur pas sholat. Kalau yang cuman 3 menit, 2 menit aja kita nggak suka. Bagaimana yang sepanjang hari ini nahan lapar, nahan haus. Kata dia puasa, jangan-jangan pas wudhu dia tenggak tuh. 2 tegakan. Ambil 3, yang 1 keluar, 2-nya masuk. Ini ibadah, dahsyat nih. Puasa itu soal bagaimana rahasia di antara kita dengan orang. Siapa yang tahu? Anda puasa apa tidak ini? Makanya Allah langsung jamin, wa ana ajazibi. Saya tuh yang kasih tuh. Karena dia mampu menjaga rahasia ini. Tanpa orang tahu dia puasa. Wah, posting apa nih? Bibir kering. Ya, sariawan kali lo. Bibir lo kering mulu gue lihat. Posting apa coba? Mau posting apa yang menunjukkan kita puasa coba? Amal apa yang kita tunjukkan kalau kita tuh puasa? Oh iya, karena dia ikut buka puasa. Ya, orang yang makan siang tadi juga ikut buka puasa dia. Malah doanya paling kenceng. Masya Allah. Udah bukan cuma Allahumma lakasumtu aja udah panjang banget. Ya Allah doanya ampun ya Allah ampun habis nepu ampun. Tadi makan siang panjang bener. Saudara gak tahu. Kita gak tahu. Tapi sholat itu perkara yang luar biasa itu. Ibadah yang sangat menjadi pondasi dan fundamental. Tapi ujiannya siapapun bisa dilihat dan terlihat. Ada mertua panjang dikit, mertua lewat setengah rakaat, Masya Allah. Semua punya ujian. Sholat ujiannya. Dengan terlihat Anda bisa pura-pura walau gak pakai wudhu. Siapa yang tahu? Ente udah wudhu? Udah tadi, kemarin malah. Dijaga terus wudhunya, misal. Dia sholat. Bisa gak pura-pura begitu? Bisa. Ramadan, orang boleh gak tahu. Tapi kita masih bisa berbohong kepada siapapun yang bertanya saat kita tidak berpuasa. Ibu kenapa makan bakso? Lagi dapat.
Dapat apa Bu? Sampai 30 hari. Masya Allah. Dan yakinlah saat ibu bilang lagi dapat, nggak ada yang meriksa. Percaya dah. Disitulah. Siapa yang mau meriksa? Temennya nggak akan. Disitulah bagaimana kehebatan sholat. Disitulah bagaimana kemuliaan puasa. Dua-duanya punya nilai plus. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Solmed. Mudah-mudahan kita semakin semangat dalam beribadah khususnya di bulan Ramadan ini. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, melatih anak-anak kita berpuasa harus dimulai sedini mungkin. Putra-putri kita harus selalu dimotivasi agar tetap semangat, senang dalam menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Nah, salah satu cara untuk menyemangati anak-anak kita berpuasa adalah sajikan hidangan yang mereka suka. Pemirsa, saya kasih tahu nih, salah satu hidangan yang paling cocok untuk anak-anak di rumah yaitu produk Cedia Kids. Cedia Kids ini ada 2 varian, yaitu Cedia Oriental dan Cedia Farm Animal. Kemasannya ada yang 200 gram, ada yang 500 gram. Selain enak, bentuknya juga unik, lucu, semua anak pasti suka. Tidak hanya cuma sekedar produk Cedia Kids, ini juga aman dikonsumsi karena produk Cedia terbuat dari ikan olahan bermutu, penyajian yang sangat praktis dan tinggal direbus, dikukus, digoreng pun bisa atau dipanggang sesuai yang kita mau. Bisa dikreasikan di berbagai menu masakan di rumah. Anak-anak pasti suka deh. Tentunya mereka pasti akan semakin semangat berpuasa kalau berbukanya dengan Cedia Kids. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Anak-anak makannya gimana ya? Sehat enggak ya? Halal enggak ya? Jangan lupa, karena Cedia Kids sudah diproses secara higienis dan sudah tersertifikasi halal. Alhamdulillah. Di mana bisa belinya? Gampang pemirsa. Sekarang produk-produk Cedia Kids sudah tersedia di supermarket, minimarket, dan toko frozen food terdekat. Ayo semuanya bisa beli di online juga. Jangan lupa stok di kulkas yang banyak buat menu sahur dan berbuka puasa. Nah, kalau mau tahu kreasi resep Cedia apa aja, bisa langsung cek dan follow akun Instagram atau Facebook di @cediaseafood. Nah pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo sahur dan berbuka dengan Cedia Kids. Cedia Kids, kesukaan semua anak. Cedia, iklan olahan bermutu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah wacana dan juga menambah hikmah kita, semakin semangat kita untuk beribadah khususnya di bulan Ramadan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Muhammad Sofyan, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hadirin, mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan dan semua aktivitas ibadah kita yang lalu Allah terima. Yang akan datang Allah berikan kita ketakwaan lahir batin agar berkah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma habbibis salihin wa habbibna ilaihim waj'alna minal muqtadina fi kulli halin. Allahumma wa asyrikna fi du'ais salihin hazza wa nafiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin ya mujibas sailin wa barik lana fi syahri Ramadan wa barik lana fi syahri Ramadan وبارك لنا في شهر رمضان واجعلنا من المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, spesial Ramadan. dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh